Halo Sobat Movie, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Ranjang Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul For the Sake of Vicious yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang mencari dan menyiksa pelaku dari pemerkosaan anaknya. Awalnya, ia salah tangkap dan menyebabkan orang itu hampir meninggal. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan pada film ini, saya kembali ingatkan bahwa dalam video ini merupakan full spoiler. Jadi, buat kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Jika kalian sudah menonton filmnya lalu belum paham atau mengerti dan butuh penjelasan lebih detail, barulah kalian bisa menonton video ini. Baiklah, kita mulai. Di suatu tempat, ada seorang laki-laki yang sepertinya telah melakukan pertarungan dan ia mengalahkan mereka semua. Sebut saja ia Chris. Namun ternyata dari semua orang yang terkapar ada seseorang yang terbangun, dan Chris langsung memukulnya dengan menggunakan tongkat baseball. Dan film pun baru dimulai. Di rumah sakit, ada seorang perawat yang hendak pulang ke rumahnya. Ia bernama Bella. Sesampainya di rumah, ia melihat ada laki-laki yang merupakan pemilik dari perumahan yang Bella tempati. Ia bernama Alan. Namun di sini Bella merasakan ada orang tepat di belakangnya. Bella lari ke kamar mandi dan mengambil gunting. Namun di sini Chris mengatakan bahwa ia tidak ingin menyakitinya. Ia hanya ingin meminta bantuan kepada Bella. Akhirnya Bella keluar dan Chris menunjukkan sebuah foto anaknya. Bella mengenali foto itu, anak dari Chris yang bernama Charlotte. Ternyata Bella pernah merawat anaknya Chris. Chris meminta bantuan kepada Bella untuk merawat laki-laki yang lemas tak berdaya itu supaya tetap hidup. Itu sebabnya Chris membawanya ke rumah Bella. Kita flashback terlebih dahulu. Alan yang pulang, ia berpamitan dengan anak-anaknya yang ia bawa ke kantornya. Di sini Alan diantarkan oleh orang kepercayaannya. Ia bernama Frankie. Kemudian kita dibawa kembali ke Chris dan Bella. Bella masih belum mengetahui motif apa yang membuat Chris membawa Alan ke rumahnya dalam keadaan hampir meninggal. Di sini Chris ingin membawa Alan bisa bicara dan mengakui perbuatannya yang sudah memperkosa anaknya yang masih berusia 8 tahun. Alan yang sudah dalam keadaan terikat di kursi. Kemudian Bella dan Chris datang. Chris yang melihat Alan sudah sedikit membaik dan dengan dendamnya yang membara, ia langsung menghajar kembali Alan. Kemudian Bella yang melihat itu langsung mengambil linggis yang berada di dekatnya untuk menghentikan amarah dari Chris. Bella langsung menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis untuk langsung mengobati Alan. Kemudian setelah itu Alan langsung diinterogasi oleh Chris dan diawasi oleh Bella. Namun di sini Alan mengatakan bahwa Chris adalah laki-laki yang sakit dan gila. Ucapan yang dilontarkan oleh Alan semakin membuat Chris marah. Setelah itu, Chris meminta Bella untuk membaca catatan yang ia buat mengenai kejadian yang ada. Kita dibawa ke dalam cerita dalam catatan tersebut. Chris yang sedang tertidur di lantai bawah mendengar suara teriakan anaknya. Ternyata saat Chris membuka kamar anaknya, jendela kamar sudah pecah. Ia kemudian keluar untuk mencarinya. Ia menuju sebuah taman. Ia melihat celana anaknya yang tergeletak di tangga taman. Di sini, Chris hanya butuh pengakuan dari Alan. Namun Alan menyangkalnya bahwa ia tidak melakukan itu. Di sini terus menginterogasi Alan. Kenapa ia langsung menunjuk Alan sebagai pelakunya? Sebab ia melihat mobil Alan yang terparkir dekat dengan rumahnya dan ada sidik jari Alan yang tertempel di barang yang ada di lantai atas.
Akhirnya di sini Alan mengakui apa yang diceritakan oleh Chris perihal mobil dan sidik jari. Ia memang menyimpan barang di lantai atas rumah Chris, namun yang ia lakukan adalah bukan memperkosa anaknya, melainkan ia tidur dengan istrinya Chris, yang ternyata istri dari Chris merupakan pegawai dari kantornya Alan. Seketika emosi Chris semakin memuncak. Ia begitu marah kepada Alan dan ingin menghajarnya kembali. Namun Bella yang melihat itu, ia langsung melerai dan menenangkan Chris. Kemudian Chris keluar. Alan meminta tolong kepada Bella untuk memberinya ponsel. Ia ingin menghubungi anaknya melalui pesan, dan Bella pun membuka satu ikatan dan diteruskan oleh Alan. Bella meninggalkan ponselnya untuk Alan dan ia pun pergi. Ternyata di sini Alan bukan mengirimkan pesan ke anaknya, melainkan ia menghubungi orang kepercayaannya, yaitu Frankie. Frankie yang sedang berada di toilet bar, ia melihat ponselnya berdering dan nomor yang tak dikenal. Awalnya Frankie tidak mengangkatnya, namun saat panggilan yang kedua kali, ia pun langsung mengangkatnya. Frankie langsung menghubungi anak buahnya yang lain, yang merupakan sekumpulan geng motor sekaligus pembunuh bayaran. Bella kembali ke Alan. Bella merasa takut bahwa ia menghubungi orang-orang kepercayaannya. Ia takut akan terseret dalam masalah ini, sekaligus nyawanya. Kemudian, di sini Chris yang mengetahui hal itu. Ia mengambil pistol yang ia kubur di samping rumah Bella. Chris pun masuk dan langsung menodongkan pistol itu ke arah Alan. Namun, Chris menyimpan pistol itu. Ia tidak ingin langsung membunuhnya, melainkan menyiksanya terlebih dahulu. Bella pun kembali menenangkan Chris dengan perlahan menurunkan pistol milik Chris. Di sisi lain, Frankie yang sudah datang menyuruh beberapa anak buahnya untuk masuk ke rumah Bella. Chris, Alan, dan Bella mendengar suara ketukan pintu. Namun Alan mengatakan itu adalah orang kepercayaanku. Tidak usah takut. Akhirnya Bella memberanikan diri untuk membuka pintunya. Ternyata Frankie yang merupakan orang kepercayaan dari Alan, ia malah berkhianat. Di sini, orang dari suruhan Frankie berniat ingin menyiksa Alan dan Bella. Namun, Chris yang sedang bersembunyi dan melihat hal itu, akhirnya ia keluar dan melawan mereka semua. Frankie yang melihat orang-orangnya sudah dikalahkan, akhirnya ia menelpon kembali kelompok geng motor itu yang biasa ia sewa untuk membunuh orang. Chris melepaskan ikatan dari Bella. Chris pun kembali menanyakan kepada Alan, apa maksud dari semua itu? Alan menjawab bahwa mereka bukanlah orang-orang suruhannya. Di sini, Alan belum mengetahui bahwa Frankie sudah berkhianat dan orang-orang tersebut merupakan suruhan dari Frankie. Di sisi lain, orang-orang suruhan Frankie datang dan ia memerintahkan kembali untuk menggerebek rumah itu. Chris yang mengetahui mereka datang kembali, ia langsung mengajak Bella dan meminta untuk membantunya, sebab ia tidak bisa melakukan itu sendirian. Mereka, orang suruhan dari Frankie, satu persatu mengendap-endap dan masuk ke rumahnya Bella. Mereka mencari di setiap sudut rumah. Chris dan Bella yang mengetahui itu langsung bersiap-siap. Chris mengisi amunisi pistolnya. Dan ketika salah satu mereka berada di balik pintu, Chris pun langsung menyerangnya. Di ruangan lain, langsung mendengar suara dari salah satu temannya yang berteriak. Akhirnya, mereka pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Chris dan Bella melakukan kerjasama yang sangat baik. Ia terus berusaha melawan orang suruhan dari Frankie. Sebagian dari mereka sudah terkalahkan. Kemudian, dua orang dari suruhan Frankie melihat pertarungan mereka, membuat mereka terdiam ketakutan. Bella langsung mengambil pistol milik Chris dan langsung menggiring mereka ke bawah. Bella
mencoba menggertak mereka untuk melepaskan Alan. Namun mereka malah menggertak kembali. Alan meminta Bella untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun saat Bella lengah, salah satu mereka langsung menyerang Bella. I'm sorry. Akibat dari lengahnya Bella, ia akhirnya disiksa dan ditusuk perutnya oleh salah satu dari mereka. Namun di sini Chris pun datang dan langsung kembali berusaha melawan mereka. Satu persatu Chris mengalahkan mereka. Namun perjuangan Chris tidak berhenti di situ saja. Mereka terus saja berdatangan dan kembali Chris melawan mereka sendirian. Akhirnya di sini Chris berhasil mengalahkan semua orang suruhan dari Frankie. Dan tidak lama dari itu, Frankie pun datang. Chris yang melihat itu, dia berusaha untuk melawannya. Namun karena dia telah kehabisan tenaga, ia pun tidak sanggup lagi untuk berdiri. Alan yang mencoba menelpon polisi dan ia begitu lega saat orang kepercayaannya datang. Namun saat Frankie mengambil pistol milik Chris, Alan langsung kecewa. Frankie menembakkan pistol itu ke arah Alan, dan saat ia hendak menembakkan ke arah Chris, untungnya peluru dari pistol itu habis. Frankie mendekati Alan, dan dia mengambil ponsel yang ada di tangan Alan. Alan bertanya apa yang Frankie inginkan, dan ternyata yang telah memperkosa anak Chris adalah Frankie. Alan terus berteriak memanggil Chris bahwa pelaku yang Chris cari adalah Frankie. Di sini Chris bersiap untuk menyerang Frankie dengan pecahan kaca yang ada di tangannya. Dan saat Frankie mendekat, ia langsung menggosokkan tangannya yang penuh kaca itu ke wajah Frankie. Bella mengambil secara pelan-pelan linggis yang ada di dekatnya, dan ia berjalan ke arah Frankie untuk langsung menghabisinya dengan linggis. Bella pun berjalan di depan pintu dan melihat ada anak-anak meminta permen Halloween, dan film pun selesai. Ya, jadi seperti itulah alur cerita film For the Sake of Vicious. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat Sobat Movie yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur film di channel Ranjang Movie. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.